Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Badri. Namanya adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Kunyahnya Abu Mas'ud Al-Badri. Dengan kunyah inilah ia lebih dikenal. Gelaran Al-Badri adalah gelar terhormat. Mengapa? Karena diperuntukkan untuk mereka yang turut serta dalam perang Badar. Yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, "Lakukanlah apapun yang kalian suka. Sungguh, aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Menurut sebagian sejarawan, gelaran Al-Badri pada Abu Mas'ud berbeda. Dia tak hadir di medan Badar, tapi justru dia tinggal di Badar. Karena itu, dia digelari Al-Badri, artinya seorang yang tinggal di Badar. Walaupun tak menyandang status sebagai peserta perang Badar, Abu Mas'ud punya keutamaan yang tak kalah hebat. Ia turut hadir di perjanjian Aqabah II. Ia orang termuda yang hadir di sana. Tak serta dalam perang Badar, Abu Mas'ud tak ketinggalan di perang Uhud dan perang-perang lainnya. Pendapat lain mengatakan, dia turut serta dalam perang Badar. Karena itu, digelari Al-Badri. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah bahwa Umar bin Abdul Aziz menyampaikan suatu hadis. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mengakhirkan pengerjaan sholat asar. Saat itu, ia menjabat sebagai gubernur Kufah. Lalu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, kakek dari Zaid bin Hasan, dan Abu Mas'ud ini turut serta dalam perang Badar. Ia berkata, "Sungguh, aku tahu Jibril turun, lalu mengerjakan sholat. Lalu Rasulullah mengerjakan sholat 5 waktu. Beliau bersabda, 'Seperti inilah aku diperintahkan.'" Sahih Al-Bukhari. Karena itu, Imam Al-Bukhari memasukkan beliau sebagai peserta perang Badar. Demikian juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, dia, Abu Mas'ud, turut serta dalam perang Badar. Dan Al-Hakim mengatakan, dia Abu Mas'ud, peserta perang Badar. Abu Mas'ud tinggal di Kufah. Ia termasuk orang yang berpihak dengan Ali saat terjadi pertikaian. Dan Ali mengangkatnya sebagai penggantinya memerintah sementara Kufah saat Ali berangkat menuju Siffin. Bersama Rasulullah, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku pernah memukul seorang budak milikku dengan cambuk. Lalu aku mendengar orang di belakangku berkata, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, aku tidak tahu kalau suara itu sebagai bentuk kemarahan.' Saat ia mendekat, ternyata itu adalah Rasulullah. Beliau berkata, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Lalu kulemparkan cemeti yang ada di tanganku. Kemudian ia berkata lagi, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih mampu lagi bertindak atas dirimu, melebihi kekuasaanmu atas budak laki-laki ini.' Kata Abu Mas'ud, 'Setelah ini, aku tidak akan memukul budak lagi selama-lamanya.'" Bersama para sahabat, Abu Wa'il menceritakan, Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Mas'ud Al-Badr datang menemui Ammar. Ammar telah membuat orang-orang lari dari agama. Keduanya berkata, "Sejak engkau memeluk Islam, kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih kami benci daripada sikapmu yang tergesa-gesa dalam permasalahan ini." Ammar menjawab, "Sejak kalian berdua memeluk Islam, aku tak pernah melihat sesuatu yang lebih kubenci daripada sikap kalian yang terlalu santai menyikapi hal ini." Kemudian Ammar memberi pakaian kepada keduanya, lalu mereka keluar untuk sholat Jumat. Para sahabat memiliki perbedaan ijtihad dalam menyikapi sesuatu. Perbedaan dalam permasalahan yang furuk seperti ini terjadi di tengah mereka. Namun mereka tetap berbaik hati. Dikritik pun mereka tetap memberi hadiah. Hammam bin Al-Haris berkata, "Hudzaifah sholat mengimami kami. Ia sholat di tempat yang tinggi dan sujud di tempat tersebut. Lalu Abu Mas'ud Al-Badri menariknya. Hudzaifah menurutinya. Saat selesai sholat, Abu Mas'ud berkata, 'Bukankah kita dilarang melakukan ini?' Hudzaifah menjawab, 'Kau juga telah melihat kalau aku menurutimu.'" Menunjukkan sikap para sahabat yang cepat sekali kembali kepada kebenaran, menerima nasihat, dan tidak merasa malu dan gengsi ketika dinasihati, walaupun di hadapan orang banyak. Bersama para tabi'in, Abu Mas'ud Al-Badri juga mengajari para tabi'in tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Atha,
dari Salim Abu Abdillah, dari Uqbah bin Amr, yakni Abu Mas'ud Al-Badri. Dia berkata, "Maukah kalian aku ajari cara sholat yang pernah kulihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kami menjawab, "Tentu." Lalu ia berdiri. Ketika hendak ruku, ia letakkan kedua telapak tangannya pada dua lututnya dengan merenggangkan jari-jarinya di kedua lututnya. Ia renggangkan kedua sikunya menjauh dari kedua sisi perutnya, kemudian mengangkat kepalanya dan berdiri lagi hingga lurus semuanya. Kemudian ia sujud, lalu merenggangkan kedua sikunya menjauh dari kedua sisi perutnya. Lalu ia duduk hingga tenang, kemudian sujud lagi hingga tenang. Ia melakukan semua itu dalam 4 rakaat, kemudian berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, dan begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat bersama kami." Hadis riwayat An-Nasa'i. Bashir bin Amr berkata, "Kami berkata kepada Abu Mas'ud, 'Berilah nasihat.' Ia berkata, 'Tetaplah menjaga persatuan, karena Allah tidak akan mempersatukan umat ini di atas kesesatan. Lakukan itu hingga orang yang baik beristirahat, yakni diwafatkan, atau istirahat dari orang fajir, yakni orang fajirnya yang mati." Meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu adalah: pertama, sesungguhnya termasuk yang diketahui manusia dari ucapan kenabian terdahulu, apabila kamu tidak tahu malu, maka lakukanlah semaumu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Malu adalah rasa khawatir seseorang terhadap sesuatu yang buruk, sehingga ia tinggalkan. Akhlak malu ini diajarkan sejak dulu. Amalan terpuji yang merupakan ajaran semua nabi. Tentu ini menunjukkan betapa utamanya malu dan betapa butuhnya manusia terhadap sifat ini. Kedua, yang menjadi imam adalah seseorang yang paling hafal Al-Quran. Kalau hafalannya sama, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Kalau sama juga dalam hal ini, yang paling dulu hijrah. Kalau sama juga dalam hijrah, mana yang lebih dulu memeluk Islam. Janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain, dan jangan juga duduk di rumah seseorang di tempat kehormatannya, kecuali dengan izin orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Inilah kriteria-kriteria siapakah yang lebih layak untuk dijadikan imam di tengah masyarakat. Dan masih ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Wafatnya. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafatnya Abu Mas'ud. Ada yang mengatakan tahun 40 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat setelah tahun 40 Hijriah. Karena Abu Mas'ud sempat menjumpai kepemimpinan Al-Mughirah bin Syu'bah di Kufah, dan itu terjadi setelah tahun 40 Hijriah. Ada yang berpendapat ia wafat di Kufah, ada pula yang menyatakan di Madinah. Demikian, wallahu a'lam.